Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok eh, mata kuliah interaksi manusia komputer, dan pada malam ini kita akan mempresentasikan rangkuman dari buku sebagai tugas satu mata kuliah interaksi manusia komputer yang disusun oleh anggota kelompok saya sendiri Muhammad Ismail dengan NIM 200401010053, kemudian Bayu Setiawan dengan NIM 200401010048, kemudian Rina Sapitri dengan NIM 200401010071, dan Bambang Marwoto dengan NIM 200401010060. Kami akan secara bergantian menjelaskan atau mempresentasikan rangkuman sesuai dengan bagian yang dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok. Baik, untuk yang pertama ada The Human, chapter 1, kemudian chapter 2 ada The Computer, chapter 3 The Interaction, chapter 4 ada Paradigms. Saya langsung lanjutkan untuk chapter 1 The Human. Manusia atau user yang menjadi brainware adalah orang yang menggunakan ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer seperti dikutip dari Wikipedia. Yang pertama ada vision atau penglihatan. Dalam penglihatan terdapat dua tahap. Pertama adalah penerimaan fisik dari stimulus, yang kedua adalah pemrosesan dan interpretasi stimulus. Mata sebagai penerimaan fisik adalah mekanisme untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Cahaya yang memantul dari benda akan ditangkap oleh mata dan difokuskan terbalik pada retina. Retina mengandung batang untuk penglihatan cahaya rendah dan kerucut untuk penglihatan warna. Sinyal listrik yang hasil konversi akan dikirimkan ke sel ganglion di dalam otak untuk mendeteksi pola dan gerakan. Kemudian, otak akan menafsirkan sinyal, seperti ukuran dan kedalaman. Sudut visual menunjukkan berapa banyak sebuah objek menempati ruang, 2 dimensi, 3 dimensi. Kemudian ketajaman visual adalah kemampuan untuk melihat detail. Lalu ada objek familiar, itu dianggap sebagai memiliki ukuran yang konstan. Jika kita melihat sebuah gelas hari ini dan besoknya, kita akan melihat itu dengan ukuran yang direferensi dari penglihatan sebelumnya. Yang kedua adalah bacaan atau reading. Beberapa tahapan di situ adalah pola visual yang dirasakan, kemudian diterjemahkan menggunakan representasi bahasa internal, dan diinterpretasikan menggunakan pengetahuan sintaks, semantik, dan pragmatik. Membaca melibatkan pergeseran dan fiksasi fokus mata. Bergeser. Persepsi terjadi selama fiksasi. Kemudian bentuk kata penting untuk dikenali. Contohnya, jika kita sudah terbiasa membaca bahasa Indonesia, meskipun kata itu huruf-hurufnya diacak, tapi awal dan akhirnya sama, kita bisa langsung memprediksi kata tersebut. Kemudian kontras negatif meningkatkan pembacaan pada layar komputer. Kenapa sekarang musim penggunaan dark mode? Selanjutnya adalah pendengaran. Dengan pendengaran, kita bisa mendapatkan informasi tentang lingkungan, seperti jarak, arah, ataupun objek, dan lain-lain. Jika sebuah gelas dipukul dengan sendok, kita sudah bisa menginterpretasikan hal tersebut. Kemudian ada peralatan fisiknya, yaitu telinga. Telinga luar daun telinga melindungi bagian dalam dan memperkuat suara, seperti corong. Kemudian telinga tengah, itu mentransmisikan gelombang suara sebagai getaran ke dalam telinga. Kemudian telinga bagian dalam, itu pemancar kimia akan dilepaskan dan menyebabkan impuls di saraf pendengaran, kembali menjadi sinyal listrik. Suara ada nada, ada adalah frekuensi suara, kemudian ada kenyaringan atau amplitudo, kemudian ada timbre atau jenis atau kualitas. Manusia dapat mendengar frekuensi dari 20 Hz hingga 15 kHz. Dan frekuensi tinggi lebih sulit untuk dibedakan secara akurat daripada yang frekuensi rendah.
Kemudian menyentuh. Menyentuh memberikan umpan balik penting tentang lingkungan dan dapat menjadi alat atau cara utama bagi seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Contohnya, tunanetra dapat menggunakan braille. Kemudian rangsangan yang diterima melalui reseptor kulit, kita bisa merasakan panas, dingin, dan lain-lain. Beberapa area itu lebih sensitif dari yang lain. Misalnya jari ya, Mas. Lalu ada kinesis atau kesadaran akan posisi tubuh. Ini mempengaruhi kenyamanan dan kinerja. Kemudian pergerakan, waktu yang dibutuhkan untuk merespon stimulus atau waktu reaksi ditambah dengan waktu gerakan. Nah, waktu gerakan ini tergantung pada usia, kebugaran, dan lain-lain. Waktu reaksi tergantung pada jenis stimulus. Jika stimulus visual biasanya sekitar 200 milisecond, pendengaran itu 150 milisecond, dan rasa sakit kurang lebih 700 milisecond. Peningkatan waktu reaksi menurunkan akurasi pada operator yang tidak terampil, tetapi tidak pada operator yang terampil, seperti contohnya adalah gerakan refleks. Kemudian emosi. Berbagai teori tentang bagaimana emosi bekerja itu satu oleh James Lange, itu emosi adalah interpretasi kita tentang respon fisiologis terhadap suatu rangsangan. Kemudian menurut Merriam, emosi adalah respon psikologis terhadap suatu rangsangan, sedangkan menurut Sector Singer, emosi adalah hasil evaluasi kita terhadap respon fisiologis kita dalam keseluruhan situasi yang kita hadapi. Emosi jelas melibatkan respon kognitif dan fisik terhadap suatu rangsangan. Nah, implikasi untuk desain antarmuka atau UI adalah stres akan meningkatkan kesulitan pemecahan masalah, kemudian pengguna santai akan lebih memaafkan kekurangan dalam desain, dan antarmuka yang estetis dan bermanfaat akan meningkatkan pengaruh positif. Psikologi dan desain sistem interaktif. Beberapa aplikasi langsung misalnya ketajaman warna biru itu tidak baik dan buruk untuk digunakan pada layar. Biru sebaiknya tidak digunakan untuk detail-detail penting. Namun, aplikasi yang benar umumnya membutuhkan pemahaman tentang konteks dalam psikologi dan pemahaman tentang kondisi eksperimental tertentu. Dalam rangkuman saya ini, saya sengaja melewatkan tentang bagaimana proses otak mengolah data yang masuk dari mata, telinga, dan reseptor secara lebih jauh, karena itu mungkin akan lebih dibutuhkan ketika kita mendesain suatu aplikasi di luar user interface-nya. Demikian untuk chapter 1 dari saya, dan selanjutnya chapter 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ke chapter 2, yaitu the computer. Nah, komputer itu sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan ya. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia yang sangat kompleks ya, sesuai yang kita kutip dari Wikipedia. Nah, secara garis besar konsep dari sistem komputer itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inputan ya. Input ini proses entry data dan pointing instruksi yang dilakukan oleh user atau pengguna sistem komputer, dalam hal ini adalah brainware atau manusia. Kemudian instruksi ataupun data yang diinput itu akan diproses, kemudian selanjutnya akan di-outputkan ya, atau ditampilkan atau juga disimpan. Nah, di dalam perkembangannya teknologi komputer ini tidak bisa lepas dari jaringan ya, sehingga setiap komputer, hampir semua perangkat sekarang yang berbasis komputer sudah terhubung ke jaringan internet seperti itu. Nah, secara garis besarnya ada input, kemudian diproses, kemudian ada output. Nah, dari output ini ada yang berbasis sharing ya, menggunakan jaringan, kemudian juga disimpan sebagai
data tersendiri. Kemudian untuk selanjutnya input. Nah, ini beberapa contoh dari device atau perangkat-perangkat inputan ya. Antara lain ada keyboard ya. Ini keyboard ini memiliki banyak tipe dan layout. Seperti keyboard yang US layout ya yang sekarang kita pakai. Itu kemudian ada Dvorak, ada T9. Nah, ini berdasarkan layout-nya ya. Kemudian ada beberapa keyboard yang menggunakan beberapa jenis keyboard yang menggunakan port-port dan interface yang berbeda seperti menggunakan USB, kemudian wireless, ada yang menggunakan serial dan menggunakan PS2. Namun untuk sesuai perkembangan saat ini yang banyak digunakan adalah USB dan wireless. Kemudian ada mouse, ini perangkat device pointing ya. Ini juga sama, hampir sama dengan keyboard. Ini menggunakan sesuai dengan cara kerjanya, dia ada yang mekanikal yang menggunakan bola di bagian bawahnya, kemudian ada yang menggunakan optikal. Ini menggunakan LED ya, lampu LED. Kemudian dari interface-nya juga ada serial, PS2, USB, serta wireless. Kemudian ada contoh lagi, ini adalah mic dan kamera, ini untuk keperluan data multimedia. Kemudian scanner ya untuk membuat salinan soft copy dari dokumen-dokumen hard copy. Nah, selanjutnya ada contoh lain yaitu joystick, trackball. Ini termasuk pointing device ya dengan mechanical. Kemudian ada stylus pen atau handwriting. Kemudian ada touchpad ya atau touchscreen. Ini yang digunakan pointing yang digunakan tanpa atau bersentuhan langsung dengan jari manusia seperti itu. Kemudian ada eye gaze atau gestur. Ini adalah tracking system ya. Kemudian ada gestur tracking system ini sebuah sistem yang memungkinkan seseorang mengoperasikan sebuah sistem tanpa bersentuhan secara langsung. Jadi hanya menggerakkan dengan gestur gerakan tangan atau badan untuk melakukan atau mengoperasikan dari sebuah sistem itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah proses dan penyimpanannya. Nah ini yang pertama data yang diambil atau yang diterima dari proses input itu akan diterima dan diolah oleh chipset yang bernama shortbreed ya. Jadi semua perangkat input dan output itu pertama kalinya berkomunikasi dengan chipset shortbreed ya, kemudian diteruskan ke northbreed. Nah, kemudian northbreed ini menghubungkan shortbreed dengan random access memory, kemudian dengan pengolah grafis ya atau GPU, kemudian ke prosesor. Nah, ini untuk memorinya, penyimpanannya, storage-nya ini ada RAM ya, random access memory, ini bersifat short term ya, karena dia hanya menyimpan secara sementara. Kemudian untuk proses sendiri ini secara garis besar ini ada 3 unit ya dalam Central Processing Unit. Ini ada arithmetic untuk melakukan operasi matematika, kemudian control unit ini untuk mengontrol lalu lintas data yang ada di dalam prosesor itu sendiri. Kemudian memory unit ini untuk pengaturan alokasi memori. Nah, setelah data inputan ini diproses, itu dikembalikan ke shortbreed untuk dilakukan penyimpanan sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh pengguna atau brainware. Nah, ini data bisa ditampilkan
misalkan data multimedia atau data audio ya bisa ditampilkan atau di-outputkan menggunakan speaker misalkan. Kemudian untuk sebuah video misalkan bisa di-outputkan dalam bentuk tampilan di monitor ataupun LCD proyektor. Kemudian untuk data-data yang bersifat disimpan untuk digunakan kembali, nah itu bisa disimpan di dalam memori yang bersifat long term ya. Contohnya disimpan di dalam hard disk atau solid state drive ataupun di USB disk ya atau flash disk. Nah, selanjutnya untuk output, nah ini ada beberapa contoh perangkat outputnya. Yang pertama ada monitor. Ini kita sudah tahu pada umumnya ini kita gunakan sehari-hari. Nah, hanya saja sesuai perkembangannya ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama CRT itu masih menggunakan tabung ya. Ini monitor-monitor pada zaman dahulu. Kalau untuk sekarang ini sudah kebanyakan sudah LCD seperti itu. Untuk CRT ini sudah tidak digunakan karena memang untuk perawatannya juga susah dan memerlukan daya yang besar seperti itu. Berbeda dengan LCD yang untuk pengoperasiannya relatif kecil ya daya yang digunakan. Jadi lebih hemat energi. Nah, ini dari panelnya juga banyak ya, banyak perkembangannya mulai dari panel TN, kemudian ada panel IPS. Nah, itu perkembangan-perkembangan dari monitor-monitor pada era sekarang ini. Kemudian untuk LCD proyektor ini hampir sama seperti monitor, hanya dia memproyeksikan objek dari sebuah komputer atau laptop ke ukuran screen yang lebih besar ya. Biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan presentasi. Kemudian untuk speaker atau headphone ini juga sering kita gunakan sehari-hari ini sebagai output untuk suara ya atau sound. Kemudian printer juga sering kita gunakan ini untuk mencetak data ya dari soft copy ke hard copy. Nah, untuk printer ini sendiri juga banyak ya macamnya ya. Mulai dari dot matrix. Dot matrix itu seperti yang digunakan pada kasir-kasir, kemudian untuk mencetak struk penjualan ya biasanya ya. Ini cara kerjanya ini menggunakan seperti jarum ya, hampir seperti mesin tik ya. Cuman dia untuk inputnya sudah dari digital dari komputer seperti itu. Dia masih menggunakan pita seperti itu. Kemudian untuk inkjet ini menggunakan tinta. Ini juga sering kita pakai sehari-hari. Kemudian untuk laser jet ini biasanya menggunakan serbuk ya. Serbuk yang cara kerjanya seperti dipanaskan menggunakan sebuah drum ya. Kemudian selanjutnya jaringan. Nah, untuk jaringan ini dengan terhubung ke jaringan ya banyak sekali keuntungan-keuntungan ya yang bisa diambil dari sebuah konsep jaringan ini. Ini kita bisa sharing resource ya. Kemudian sekarang eranya cloud computing, kemudian big data dan integrasi. Nah, ini dengan adanya jaringan ini hampir semua manusia di berbagai belahan dunia ini dapat berkomunikasi, kemudian bertukar resource. Nah, hanya saja kelemahannya untuk jaringan ini yang pasti memakan biaya yang sangat besar ya untuk melakukan sebuah koneksi ke dalam jaringan yang sangat besar seluruh dunia. Nah, kemudian ada network delay ya. Ini adalah termasuk masalah-masalah yang sampai saat ini masih perlu penyelesaian yang lebih lanjut ya, karena biasanya terkait infrastruktur ya, infrastruktur yang belum memenuhi tetapi penggunanya melebihi dari kapasitas seperti itu. Jadi saat banyak orang mengupdate sebuah data atau terhubung ke dalam suatu jaringan secara bersamaan yang tidak terprediksi itu bisa mengakibatkan network delay dan beberapa konflik jaringan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait komputer.
Kemudian untuk chapter selanjutnya, untuk interaction, akan disampaikan oleh anggota kelompok berikutnya, Bu Rina Safitri mungkin bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang interaction. Interaksi, bagaimana cara dan gaya interaksi manusia dengan sistem komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian interaksi, terus kerangka interaksi, ergonomis, gaya interaksi, dan konteks interaksi. Yang pertama, pengertian interaksi. Interaksi adalah komunikasi antara pengguna dan sistem. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon atau aksi dan reaksi yang paling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehingga desain produk interaktif dapat mendukung kebutuhan tersebut. Produk-produk interaktif akan gagal menarik minat pengguna jika pengguna merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan produk-produk tersebut, walaupun memiliki fungsi-fungsi yang canggih dan terkini. Kemudian, mengapa memiliki kerangka kerja? Yang pertama, memungkinkan kontekstualisasi dan menyajikan pandangan global. Nah, kerangka interaksi di sini ada dua. Yang pertama, kerangka interaksi menurut Donald Norman, yaitu ada 7. Yang pertama, menetapkan tujuan, membentuk rencana atau niat. Yang ketiga, menentukan urutan aksi. Yang keempat, eksekusi. Yang kelima, memahami keadaan sistem. Yang keenam, menginterpretasikan keadaan sistem. Kemudian mengevaluasi keadaan sistem yang dihubungkan ke tujuan dan rencana. Beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibanding sistem yang lain. Pada saat eksekusi, hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang diberikan user. Pada pengujian sistem, perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Nah, model dari Norman ini terpusat pada interface menurut cara pandang user, sehingga dikembangkan kerangka interaksi menurut Bob dan Bell. Nah, di sini ada memiliki 4 bagian, yaitu ada user, input, sistem, dan output. Setiap bagian mempunyai bahasa sendiri yang unik. Interaksi memerlukan penterjemah. Masalah terjadi jika antar interface tidak saling mengenal bahasa tersebut. Kemudian seorang user menerjemahkan keinginannya melalui interface, di mana hasilnya kemudian ditampilkan di dalam layar dan ditangkap oleh pengguna tersebut. Kemudian kerangka kerja umum untuk memahami interaksi. Yang pertama, tidak harus sistem terkomputerisasi. Kemudian mengidentifikasi semua komponen yang terlibat, mempunyai penaksiran yang sama dari sistem-sistem tidak terbentuk. Kemudian next, di sini ergonomi, yaitu studi tentang karakteristik fisik interaksi, juga dikenal sebagai faktor manusia. Ergonomi baik dalam mendefinisikan standar dan pedoman untuk membatasi cara kita merancang aspek-aspek tertentu dari sistem. Nah, di sini ada contoh ergonomi. Yang pertama, pengaturan kontrol dan tampilan. Misalnya, kontrol dikelompokkan menurut fungsinya atau frekuensi penggunaan atau secara berurutan. Kemudian lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu misalnya pengaturan tempat duduk yang dapat disesuaikan untuk mengatasi semua ukuran pengguna. Kemudian masalah kesehatan. Di sini misalnya posisi fisik, kondisi lingkungan, misalnya suhu atau kelembapan, cahaya, dan kebisingan. Kemudian penggunaan warna. Warna merah untuk peringatan, misal hijau tanda oke. Pertimbangkan juga adanya buta warna. Lanjut ke gaya interaksi. Nah, di sini interaksi itu adalah dialog antara komputer dan pengguna, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian beberapa aplikasi memiliki gaya interaksi yang sangat berbeda. Beberapa gaya umum interaksi, yang pertama, antar muka baris perintah.
Nah, ini cara memberi instruksi kepada komputer secara langsung, dapat berupa tombol fungsi, karakter kata, atau kombinasi. Nah, antarmuka baris perintah ini cocok untuk perintah berulang, lebih tepat untuk penggunaan yang ahli, menyediakan akses langsung pada fungsi sistem. Baris perintah harus mempunyai makna atau arti. Contoh dari antarmuka ini, sistem Unix atau Linux dan DOS. Kemudian menu. Nah, di sini menu sekumpulan pilihan tampil di layar. Pilihan tampil sesuai permintaan. Dipilih dengan menggunakan mouse, kode bilangan atau huruf. Pilihan dikelompokkan secara urut. Nah, di sini sangat penting membuat pengelompokan yang baik. Kemudian ada bahasa alami. Bahasa alami itu adalah pengguna memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksinya sangat dibatasi oleh sintaks yang digunakan. Dengan bahasa alami, pengguna dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Kata-kata atau bahasa sehari-hari bisa digunakan, seperti display all dan database. Kemudian, pertanyaan atau jawaban dan dialog pertanyaan. Nah, penggunaan dipimpin melalui interaksi melalui serangkaian pertanyaan, cocok untuk pengguna pemula, tetapi fungsionalitas terbatas, sering digunakan dalam sistem informasi. Bahasa, misalnya bahasa query atau misalnya SQL, digunakan untuk mengambil informasi dari database, membutuhkan pemahaman tentang struktur database dan sintaks bahasa, karenanya membutuhkan beberapa keahlian. Kemudian ada isian formulir dan spreadsheet. Nah, di sini isian formulir sebagai dasar untuk pendataan. Layar berbentuk formulir, data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia. Perlu rancangan yang baik dan ada fasilitas perbaikan atau koreksi. Kemudian spreadsheet di sini formulir isian dengan beragam variasi. Ada sel-sel yang dapat diisi data atau formula atau rumus ya. Rumus dapat berisi nilai yang melibatkan isi sel-sel yang lain. Misal penjumlahan dalam satu kolom. Pengguna dapat mengisi dan mengganti data, namun lembar kerja tetap akan konsisten dengan perubahan tersebut. Sehingga hasilnya tetap benar sesuai rumus yang telah ditentukan. Contohnya di sini ada Lotus 123 dan Excel. Selanjutnya ada WIMP ini singkatan ya, Window Icon Menu Pointer atau Window Icon Mouse Pull Down Menu, merupakan model baku untuk sistem komputer interaktif saat ini, khususnya untuk PC. Window area pada layar komputer yang dimiliki oleh terminal yang mandiri, dapat berisi teks atau gambar. Kemudian icon adalah gambar atau simbol kecil digunakan sebagai representasi dari objek. Window dapat diperkecil menjadi icon-icon untuk mempermudah akses. Bentuk icon bermacam-macam variasi bentuk. Ada gambar, warna, namun harus tetap representasi dari objek yang diwakili. Kemudian pointer. Nah, pointer merupakan bagian yang terpenting sejak munculnya model ini, berguna untuk menunjukkan dan memilih seperti icon atau menu. Biasanya digerakkan oleh mouse, tetapi bisa juga dengan joystick, trackball, dan tombol kursor. Kemudian menu, pilihan operasi atau perintah yang ditawarkan pada layar, pilihan dipilih dengan pointer. Next, di sini terus konteks sosial dan organisasi. Nah, interaksi dipengaruhi oleh konteks sosial dan organisasi orang lain, yaitu keinginan untuk mengesankan kompetisi atau gagal. Motivasinya ketakutan, kesetiaan, dan ambisi kepuasan diri. Sistem yang tidak memadai menyebabkan frustrasi dan kurangnya motivasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang interaksi. Kemudian silakan dilanjutkan oleh Mas Bambang. Terima kasih Ibu Rina Sapitri. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai chapter 4 yaitu paradigma interaksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai paradigma interaksi adalah sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan
daya guna dari sistem tersebut. Prinsipnya yaitu interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem. Kemudian paradigma itu adalah sistem interaktif yang berguna dan bisa dikembangkan. Bagaimana sistem interaktif diukur dan didemonstrasikan. Paradigma interaksi ini ada beberapa jenis paradigma, yaitu yang pertama adalah time sharing, sharing waktu. Di sini sharing waktu berfungsi untuk menghemat waktu programmer untuk dalam pemrograman yang pada dahulu kala itu dikerjakan secara mandiri atau individuali, yang sekarang bisa dikerjakan secara bersama. Jenis ini dikembangkan mulai tahun 1960. Contoh dari paradigma sharing waktu ini adalah satu komputer support untuk beberapa pengguna atau user. Kemudian yang kedua, paradigma video display unit atau VDU, yang dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda. Kemudian mengubah sesuatu yang abstrak menjadi visual. Kemudian yang ketiga adalah programming toolkit atau peralatan untuk pemrograman, adalah alat bantu pemrograman yang memungkinkan programmer untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya adalah komputer personal atau PC, digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah komputer untuk anak-anak, untuk bisnis, untuk pekerjaan, dan lain-lain. Lebih aplikatif dan mudah digunakan. Yang kelima adalah sistem window atau WIM interface. Seperti yang singkatannya tadi yang dijelaskan sama Ibu Rina Safitri. WIM adalah Windows, icon, menus, dan painter. Paradigma ini merupakan pengembangan perangkat lunak dan memisahkan menu-menu melengkapi beberapa pekerjaan. Yang keenam adalah metafora atau perumpamaan. Metafora cukup sukses digunakan untuk mengajari konsep-konsep baru di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Sebagai contoh metafora adalah spreadsheet dalam metafora dari accounting dan financial modeling. Keyboard adalah metafora dari mesin teks. Kemudian untuk yang domain secara umum adalah anak-anak dapat membayangkan untuk hewan bangun ruang. Kemudian yang ketujuh adalah manipulasi langsung atau direct manipulation. Direct manipulation ini memungkinkan pengguna atau user mengubah keadaan internal sistem dengan cepat. Contoh dari paradigma ini adalah konsep WYSIWYG atau singkatan dari what you see is what you get. Kemudian nomor 8, bahasa versus aksi, language versus action.
bahasa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface, kemudian aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah dari user. Kemudian yang 9 adalah hypertext. Hypertext paradigma untuk penyimpanan informasi dalam format linear, tidak banyak mendukung pengaksesan informasi secara random, dan browsing asosiatif. Hypertext merupakan metode penyimpanan informasi dalam format nonlinear yang memungkinkan akses atau browsing secara nonlinear atau random. Yang nomor 10 multimodality. Ini memiliki pengertian yaitu sistem multi atau banyak yang sistemnya tergantung pada penggunaan beberapa saluran atau channel komunikasi pada manusia. Contoh channel komunikasi pada manusia ini adalah visual dengan mata, kemudian peraba dengan kulit, kemudian audio dengan telinga. Yang ke-11 komputer pendukung pekerjaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Computer Supported Cooperative Work, disingkat CSCW. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar beberapa mesin atau personal komputer yang terpisah dalam satu kesatuan grup. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan interaksi antar manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam satu produk. Contohnya adalah penggunaan email, di mana orangnya tidak harus hadir atau ada. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk chapter 4 ini. Silakan moderator, host, Pak Ismail. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok interaksi manusia komputer, kelompok tugas 1. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memenuhi kewajiban tugas 1 mata kuliah interaksi manusia komputer di Universitas Siber Asia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.